Angka SSGI-nya atau bahkan prevalensi stuntingnya itu menurun. Ada desa yang punya alat sangat lengkap, tapi Oke. justru sumber daya manusianya nggak ada. Itu kader dilatih gitu. Misalnya kader dilatih tadi untuk ngolah PMT, didatangkan ahli gizi dari puskesmas. Tarik Mas informasi sekitar Banyumas. Dan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana penanganan stunting yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi ataupun juga secara nasional. Kita sudah kedatangan tamu, akademisi dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto atau Unviku. Ada Mbak Ranjani atau Mbak Rara. Selamat pagi Mbak Rara. Ya, selamat pagi, Pak. Kalau berbicara tentang penanganan stunting, perspektif akademisi itu melihatnya seperti apa, Mbak Ranjani terutama Mbak Ranjani atau Mbak Rara ini dari FISIP Unviku, seperti apa Mbak Rara? Penanganan stunting untuk di Pertama kita bicara tentang Banyumas, kemudian Banyumas Jawa Tengah. aja ya. Kalau di Banyumas itu kan sebenarnya sudah bagus ya. Karena kalau dari sisi kabupatennya itu angka SSGI-nya atau bahkan prevalensi stuntingnya itu menurun. Dari 2021 ke 2022 itu mengalami penurunan yang lumayan gitu. Tapi ternyata kan yang menjadi salah satu lokus penelitian saya itu di Kampung Sri Rahayu itu mengalami peningkatan. Jadi kan justru Oke. kontradiktif. Nah, Kampung Sri Rahayu Purwokerto Selatan. ya betul. Jadi ternyata berdasarkan fakta tersebut kami gali lagi secara lebih dalam ya, karena kebijakan penanganan stunting itu kan sejauh ini masih top down ya, atau kebijakan yang dilaksanakan dari pemerintah pusat kepada daerah. Oke. Nah, ternyata menurut hasil penelitian kami justru lebih efektifnya itu bottom up. Jadi akan lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi real dari lokasi stunting gitu. Jadi dari masyarakatnya sendiri Iya. baru diusulkan kepada Iya. pemerintah. Masyarakatnya seperti apa? Misalnya gitu? masyarakatnya membutuhkannya apa. Kadang kan kondisinya beda-beda. Misalnya ada desa atau kelurahan yang ternyata nggak punya alat kesehatannya atau alat posyandunya itu nggak ada. Ada desa yang punya alat sangat lengkap, tapi Oke. justru sumber daya manusianya nggak ada. Terus ada desa yang dua-duanya ada, tapi kemampuan dari sumber daya manusianya ini kurang bagus. Misalnya nggak ada pelatihan yang diberikan oleh ahli-ahlinya. Misalnya dalam pemberian makanan tambahan itu kan kita nggak bisa sembarangan ya. Maksudnya nggak bisa asal makanan kita berikan kepada masyarakat yang terindikasi atau sasaran program stunting gitu ya, tapi harusnya disesuaikan dengan kebutuhan gizinya. Nah, itu kan harusnya menjadi ranah ahli gizi di tingkat puskesmas di desa atau kelurahan tersebut gitu. Kalau dari hasil di Kampung Rahayu kita ketahui kan ini merupakan salah satu kampung padat penduduk ya. Iya. Terus kemudian masyarakatnya dalam tanda kutip merupakan masyarakat pinggiran kota. Iya. Ini seperti apa Mbak Rara? Kalau kondisi di sana ya mengalami Berapa persen stuntingnya atau berapa jumlahnya Mbak Rara? Kalau jumlahnya tuh kebetulan Kampung Sri Rahayu itu kan hanya 2 RW ya. Hanya 2 RW dari Kelurahan Karanglesem. Nah, itu saat ini ada 4 anak stunting. Untuk angka 2 RW itu lumayan banyak ya, karena itu 2 RW. Karena mengalami peningkatan yang tadinya 2, 3 jadi 4 gitu. Nah, kebetulan untuk program penanganannya itu atau bantuannya itu hanya diberikan kepada 1 anak saja. Jadi kan yang kami pertanyakan yang tiga kemana? yang tiganya tuh gimana caranya mereka bisa survive menangani stunting gitu, ataukah mungkin barangkali ada bantuan atau program lain yang diberikan untuk ketiganya. Nah, saat ini itu yang masih kami konfirmasi. Oke. Kalau yang diinginkan dari masyarakat, lokus dari penelitiannya Mbak Rara itu apa sih sebenarnya dalam penanganan stunting itu? Iya, kalau diinginkan pasti kalau di Karanglesem kan kadang juga mungkin keterbatasan anggaran juga menjadi penghambat ya atau kendala di sana dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting. Kedua, mungkin tingkat kesadaran masyarakatnya tuh masih rendah. Misalnya ketika puskesmas atau kelurahan mengadakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang berkaitan dengan mungkin posyandu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, atau mungkin pola asuh anak itu masih minim partisipasi. Jadi seharusnya adalah upaya kolaborasi baik dari segi pemerintah, masyarakat maupun pihak ketiga yang memang ahli dalam bidang yang memang Di beberapa sosialisasikan. tempat itu kan Mbak Rara ada seperti satgas atau apa ya, lebih relawan lah
relawan penanganan stunting. Nah, di wilayah Karanglesem sendiri seperti apa? Ini misalnya di Purbalingga, mereka punya satgas atau punya relawan ketika ada satu keluarga yang anaknya stunting, mereka akan melakukan pemantauan, tidak hanya pemantauan tetapi juga bantuan. Bahkan jika diperlukan harus dibawa ke rumah sakit, ya mereka akan bawa rumah sakit. Nah, di kampung padat penduduk yang tadi dalam tanda kutip ini merupakan masyarakat pinggiran kota atau apa ya, masyarakat yang berada di Kampung Rahayu itu seperti apa, Mbak Rara? Iya, kader ya namanya, kalau di situ namanya kader. Nah, memang ini menjadi salah satu kendala karena kan untuk menjadi kader itu kan sistem insentifnya atau honorariumnya masih nggak jelas gitu. Jadi kan nggak semua masyarakat punya kemauan atau kesukarelawan untuk melakukan itu gitu. Jadi ya mungkin ya apa ya, sistem rewardnya masih kurang ada di sana. Nah, jadi tapi kalau sampai saat ini ya udah ada kader di sana tuh udah ada. Cuma mungkin kurang diimbangi dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas dari kader di sana gitu. Misalnya tadi kalau satu lokus kami yang lain kan di Desa Semporlor Kabupaten Purbalingga, itu kader dilatih gitu. Misalnya kader dilatih tadi untuk ngolah PMT, didatangkan ahli gizi dari puskesmas, bagaimana cara mengolah PMT yang baik dan benar. Kemudian dalam posyandu tuh nggak cuma penimbangan gitu loh, nggak cuma ditimbang, anak ditimbang, ibu mengantar itu selesai. Tapi kalau untuk di Desa Semporlor itu ketika penimbangan itu ibu diberikan benih atau bibit sayuran atau buah-buahan yang nantinya kemudian diberikan arahan juga untuk membudidayakan. Jadi ada sisi pemberdayaannya di sana. Jadi juga melibatkan KWT, kelompok wanita tani dan sebagainya. Betul, itu, ya. Iya. Nah, kalau itu Banyumas skupnya itu tadi Kampung Rahayu. Nah, secara luas seperti apa Banyumas melihatnya, perspektif yang ada di teman-teman FISIP Unwiku? Ya kalau secara luas sih sebenarnya sekarang kan banyak fenomena miskin ekstrim kota ya. Okay. Nah itu kan salah satunya mungkin Kampung Sri Rahayu bisa masuk ke dalam kondisi itu. Nah kalau di Banyumas secara umum sebenarnya program penurunan stuntingnya itu sudah bagus. Cuma mungkin dari sisi pelaksana tingkat daerahnya atau tingkat desanya yang masih membutuhkan adaptasi tadi ya, karena beberapa desa atau kelurahan kan mengalami keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia gitu. Jadi beberapa keterbatasan itu yang pada akhirnya menjadi kendala keseluruhan kurang lebih di Banyumas untuk menangani stunting. Tapi upaya dari pemerintah kabupatennya itu sudah sangat bagus gitu. Maksudnya sudah mengakomodasi lah kebutuhan untuk penurunan stunting di Banyumas itu seperti apa. Makanya data SSGI terbaru Jawa Tengah, Banyumas masuk ke dalam kabupaten yang mengalami penurunan angka prevalensi stunting. Oke, kalau melihat penyebab stuntingnya itu apa sih Mbak? Apakah hanya karena kemiskinan ataukah karena memang tidak punya kemampuan untuk membeli makanan yang cukup, yang memenuhi standar gizi dan sebagainya? Mbak Rara? Iya, kalau penyebab stuntingnya itu beragam ya, nggak cuma tentang apa yang dimakan oleh ibu hamil ataupun anaknya, tapi kesiapan kehamilan. Karena banyak juga fenomena hamil belum waktunya atau hamil di usia muda di Banyumas gitu, atau pernikahan dini juga masih lumayan banyak ditemui di Kabupaten Banyumas. Kemudian yang kedua, sanitasi. Jadi kualitas sanitasi di Kabupaten Banyumas itu kan masih belum, istilahnya belum semuanya bisa dikatakan bebas ODF. Ya kayak tadi contohnya kalau di Kampung Sri Rahayu kan masih ada beberapa tempat yang masih membutuhkan peningkatan kualitas sanitasi. Nah yang ketiga ya pasti pemahaman ibu dan anak, atau khususnya mungkin calon ibu tentang untuk mencegah stunting itu harusnya seperti apa nutrisinya. Karena fenomena stunting ini ternyata nggak cuma bagi kalangan kurang mampu loh, ada juga kalangan mampu yang terkena stunting ya, karena nggak memperhatikan komposisi gizi anak gitu. Misalnya hanya diberikan satu makanan enak saja, padahal makanan itu mungkin gizinya tidak mencukupi atau tidak memenuhi asupan gizi anak tiap harinya, misalnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rara sudah bergabung bersama kami di Siniar atau podcastnya RRI Purwokerto, berbincang terkait dengan penanganan stunting, terutama dari penelitian Mbak Rara di Kampung Rahayu, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Terima kasih Mbak Rara, saya Robin, pamit undur diri, tarik masih.